Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hadriansa. Sebelum kita melanjutkan video kali ini, jangan lupa subscribe, kemudian like dan share supaya video-video kedepannya akan saya update terus untuk pembelajaran tentang bahasa pemrograman, baik itu bahasa pemrograman berbasis desktop, web, dan mobile. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pencarian otomatis pada Visual Studio C#. Nah, kemudian kelanjutannya adalah bagaimana melakukan entry data, simpan data untuk transaksi ya. Jadi pada video sebelumnya itu sudah dibahas bagaimana mendapatkan nomor otomatis, begitu dengan tanggal, ini adalah tanggal pinjam, kemudian nomor anggota. Nah, di sini nanti kita masukkan ke angka 001, harusnya begitu di enter muncul nama anggota, begitu pula dengan kode buku. Oleh karena itu kita akan membuat, jadi yang pertama adalah pada text box yang kedua kita lakukan yang namanya event keypress, di mana di sini di propertiesnya kita akan memilih event, lalu pilih keypress, kemudian double klik sehingga kita bisa masuk kepada program, kode program keypress pada text box 2. Seperti biasa kita lakukan pengujian kode ya, keychar sama dengan 13. Maka apa yang dilakukan oleh untuk pencarian ya, seperti biasa juga dilakukan try, kemudian cache, SQL expression, ini salah, kemudian pesan kesalahannya apa gitu ya. Oke, tampilkan pesan message box tick show, kemudian salah to straight. Oke, kemudian di sini kita akan melakukan program pembuatan kode program, yaitu pertama di sini string SQL sama dengan string format, di mana kita panggil nama tabelnya yaitu select bintang from, nama tabelnya itu adalah TB anggota. Jadi ini adalah nama tabel kita. Kalau di dalam localhost lalu DB pustaka, tabel kita itu adalah tunggu sebentar. Jadi kita pastikan nama tabelnya seperti apa. Nama database-nya yaitu DB pustaka. Ini DB pustaka. Kemudian nama tabelnya itu adalah tabel buku, tabel anggota, dan tabel pinjam. Oke, yang mau dicari adalah tabel anggota, where kode anggota berdasarkan dengan field kode anggota itu didapat dari sini. Di dalam tabel anggota terdapat beberapa field, yaitu field anggota sebagai field kode anggota sebagai primary key atau kunci utama, sehingga di situ yang dimasukkan adalah, jadi kita mencari berdasarkan dengan text box kedua titik text. Oke. Oke, kita pastikan fieldnya seperti apa. Nah, ini ya KD anggota. Lalu kemudian selanjutnya adalah buka koneksi con.open, kemudian cmd sama dengan
new cmd MySQL common yaitu perintah SQL dan con. Jadi seperti biasa pencarian data ya. Lalu kemudian var baca, kemudian cmd execute reader, kemudian jika baca itu ada, maka ditampilkan ke dalam, ini salah ya, bukan n tapi execute reader, maka tampilkan ke dalam text box yang ketiga. Text box ketiga itu adalah nama anggota. Text box ketiga titik teks sama dengan baca nama ya, ini adalah nama field. Nama fieldnya itu adalah nama ya, nama itu string. Jadi ini saya sesuaikan dengan slide yang sudah saya siapkan. Oke. Apabila data itu tidak ada, maka tampilkan pesan. Pesannya di situ di dalam panduannya itu adalah data anggota belum terdaftar. Jadi tampilkan sebuah pesan dengan perintah message box show data anggota belum terdaftar. Oke, kita coba dulu ya. Ini ada kelupaan, karena koneksinya dibuka maka harusnya koneksi juga harus ditutup. Titik close. Oke, kita jalankan dengan A003, data belum terdaftar. Oke, sudah terdaftar. Lanjut ke kode buku. Pada kode buku sama dengan cara yang sama, event keypress ini ya. Nah, di sini juga kita lakukan if a.keychar sama dengan 13. Lalu kemudian apabila di enter, maka pengujiannya juga sama persis dengan pengujian pada pencarian tabel anggota. Nah, maka di sini kita gunakan dulu apabila salah. Oke. Maka di sini tampilkan pesan titik show data salah to string. Jadi pesan kesalahannya itu apa gitu ya. Oke, kemudian sama dengan di sini SQL-nya adalah format string titik format. Nah, yang di dalamnya adalah select bintang from tb buku where KD. Jadi tabel buku yang menjadi kunci utama adalah KD buku, field KD buku. Oke, di sini ketik 1. Oke. Kemudian ini text box yang keempat, titik text. Dan jangan lupa dibuka dulu, lalu cmd sama dengan new MySQL common SQL, con, kemudian var
Lanjut, var baca sama dengan cmd execute reader. Kemudian dilakukan pengujian. Apabila baca itu ada, nah maka tampilkan di dalam text box yang ke-5 titik text, yaitu baca nama field dari tabel buku itu yang mau ditampilkan apa, yang mau ditampilkan itu sesuai dengan di formnya, yaitu judul buku. Oke, sesuai dengan formnya judul buku, maka kita lihat field judul buku JDL underscore buku. Oke, berarti JDL underscore buku to string. Nah, kelanjutannya, apabila bukunya tidak ada, maka juga tampilkan pesan titik show buku belum terdaftar. Oke ya. Jadi kita coba dulu. Sorry, saya lupa lagi. Untuk koneksi ditutup dulu. Close. Oke. Kemudian di sini jadi adalah A01, misalnya atas nama Hadrianza. Kemudian kode bukunya adalah P001. Kira-kira ada? Belum, tidak ada. Sehingga PM, coba kita masukkan PM001. Oke ya. Nah, itu. Nah, kalau sudah, tinggal kita lakukan penyimpanan. Kalau sudah, tinggal dilakukan buat program simpan. Otomatis sudah simpan sekarang. Oke. Atau mau buat program tampil juga boleh dulu, ya, program tampil. Nah, oke. Nah, di dalam program tampil di sini saya menggunakan relasi antara ketiga tabel. Jadi di sini ada tabel, di sini bisa dilihat menggunakan relasinya ya. Jadi tabel pinjam mewakili alias A, tabel anggota mewakili alias B, tabel buku mewakili alias C. Oke. Yang kita tampilkan, jadi kita buat void dulu di luar dari void yang ada. Ya, boleh di sini. Void tampil. Oke, kurung buka, kurung tutup, tray, ya. Boleh digunakan seperti ini, cache. Kemudian WSQL SQL expression salah, lalu kemudian tampilkan pesan apabila itu ada kesalahan di dalam relasi. Oke, di sini string SQL sama dengan string titik format. Nah, formatnya di sini menggunakan relasi ya. Sekali lagi ini relasi. Yang pertama, kalau di dalam slide yaitu select A. Oke. Select A tanggal pinjam. Berarti itu berasal dari tabel transaksi, tabel pinjam. Di mana tabel pinjam itu adalah di tanggal pinjam. Tanggal pinjam dulu yang di tanggal pinjam, berarti tanggal underscore tanggal pinjam. Kemudian tanggal kembali A, tanggal kembali, kemudian A lagi, B, nama, kemudian C, JDL buku. Oke ya, JDL buku. Kemudian times ya. Jadi ini adalah otomatis lama ya. Jadi sebenarnya di dalam tabel itu tidak ada lama pinjam, tapi kita lakukan relasi sehingga terjadi nanti yang namanya lama pinjam. Jadi times lama. Jadi times temp ya, temp div. Nah,
seperti itu ya teman-teman ya. Timestamp div day TGL ya, TGL pinjam, jadi day A titik TGL dari day, koma A titik tanggal pinjam, kemudian koma A titik TGL kembali. Ini cara menghitung lamanya. Jadi tanggal kembali dikurangi dengan tanggal pinjamnya, seperti itu. Oke, kemudian dibuatkan as lama. Jadi yang tampil nanti adalah ini lama ya. Oke, kemudian from tabel pinjam itu mewakili A, kemudian ya nama tabelnya seperti apa? TB pinjam, TB buku, TB anggota, berarti TB pinjam, TB anggota itu mewakili B, kemudian TB buku itu mewakili C. Oke, where, jadi relasinya apa yang menjadikan relasi, yaitu A kode anggota berelasi dengan B kode anggota. Jadi A itu apa? Tanggal tabel pinjam, B itu adalah tabel anggota. Berarti ada relasi, berarti where A kode pinjam ya, A kode anggota dari tabel pinjam berelasi dengan B kode anggota dari tabel anggota. Kemudian N A tabel buku ya, ada tabel pinjam yaitu KD buku. KD buku berelasi dengan C yang ada di dalam tabel buku, KD buku juga. Oke, kemudian tambahkan lagi di sini N A KD pinjam sama dengan titik 1 plus. Oke, ini adalah text box 1 titik tag. Oke, dan jangan lupa di sini buka dulu koneksinya seperti biasa. Oke, lalu kemudian CMD sama dengan adapter, karena ini akan ditampilkan new SQL adapter SQL, con. Oke. Lalu kemudian dataset DS sama dengan new dataset sebagai penampung. Lalu kemudian adapter titik fill DS, nama tabelnya adalah TB pinjam. Oke, lalu kemudian ditutup koneksinya. Koneksi ditutup, lalu kemudian ditampilkan ke dalam data grid view, data source. Oke, data grid view data source sama dengan DS tables, oke, yaitu TB pinjam, titik default view, oke, default view seperti itu. Oke, ini ada kesalahan ya, string. Oke, nah tampil ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam form load-nya. Nah, di sini ya, jadi sini boleh. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba, harusnya sudah terisi. Nah,
Nah, di sini kalau kita gak ada kesalahan, teman-teman, ini jelas ya. Pada relasi tersebut ditampil pastinya ini A TGL kembali in field list. Nah, tidak ada katanya nama TGL kembali. TGL kembali. Padahal itu adalah tabel pinjam. Nah, berarti ada kesalahan di program tampilnya. Oh, ini kembali. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini sudah kelihatan tapi belum ada isinya. Kenapa? Karena belum ada penyimpanan. Oke, jadi itu untuk program menampilkan nomor anggota, nama anggota, kode buku, dan judul buku, termasuk juga untuk program tampil. Nah, selanjutnya untuk program simpan. Ya, jadi untuk program simpan, pada program simpan kita tinggal double klik pada tombol simpan. Oke, seperti biasa lakukan pengujian, kemudian cache-nya, MySQL exception salah, dan kemudian di sini tampilkan pesan apabila terjadi kesalahan di dalam program. Oke, string query atau SQL-nya, kemudian string titik format. Nah, ini lakukan perintah query yaitu insert into TB pinjam di dalam tabel pinjam yang ditambahkan yaitu adalah KD pinjam, koma nama KD anggota. Jadi ini adalah field dari tabel pinjam, koma KD buku, kemudian tanggal pinjam, kemudian tanggal kembali. Oke. Lalu kemudian values, kurung buka, kurung tutup, dimana di sini kurung berawal ke 0, koma 42, kurung berawal ke 1. Ada berapa yang field di sini? Jadi ini field yang ke 0, field yang ke 1, field yang kedua, field yang ketiga, field yang keempat. Jadi ada 4. Berarti di sini ada sampai dengan indeks yang ke 4, field yang ketiga, dan yang terakhir adalah field yang ke 4. Lalu kemudian koma text box 1 itu adalah untuk kode pinjam, kemudian untuk tanggal pinjam itu adalah namanya apa, yaitu the time picture ya. Jadi di sini belum saya ganti apa-apa namanya ya, jadi namanya adalah the time picture 1 titik date titik value titik value titik date. Oke, kemudian to string. Nah, jadi formatnya adalah YYY, kemudian MM dan DD. Jadi penyimpanannya begitu. Koma. Setelah itu adalah text box untuk kode buku. Kode buku nomor anggota
nomor anggota ya, kode anggota sorry. Jadi nomor anggota itu adalah text box yang ketiga, titik tab. Kemudian kode buku adalah text box yang keempat. Nomor anggota ini text box yang keberapa nih? Nomor anggota text box yang kedua sorry. Jadi text box yang kedua, dan untuk kode anggota text box yang ketiga. Jadi tanggal pinjam tadi tab. Jadi kode pinjam ini adalah text box ke-1, KDP ini adalah text box yang kedua, text box yang keempat. Berarti di sini ada yang salah, harus diurutkan ya. Jadi text box yang kedua ini dulu. Oke, jadi ini dulu setelah text box ke-1. Nah, baru ya. Nah, di sini tanggal pinjamnya kita lihat desainnya dulu ya. Jadi saya lupa desainnya. Oh, tanggal kembali ada, sorry. Nah, tanggal kembali ada, harusnya tanggal kembali kita tambahkan aja. Tanggal ini adalah tanggal kembali. Jadi tambahkan pada properti teksnya. Mana properti teksnya ini? Tanggal kembali itu data picture 2. Oke ya, jadi nah ini tadi kembali yang tadi ya. Jadi data picture 1 saya copy ya, koma picture 2 ini 2. Oke. Jadi saya ulang, insert into, jadi disimpan ke dalam tabel pinjam, di mana di dalam tabel pinjam terdapat file KD pinjam, KD anggota, KD buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Ini adalah kode pinjam, ini adalah KD anggota, ini adalah KD buku, kemudian ketiga ini adalah tanggal pinjam, dan ini tanggal kembali. Text box 1 miliknya kode buku, kode pinjam. Text box 2 miliknya kode anggota. Text box yang ketiga miliknya text box yang keempat miliknya kode buku. Data picture 1 dalam format ini miliknya tanggal pinjam. Data picture 2 miliknya tanggal kembali. Kemudian count.open. Oke. Kemudian cmd sama dengan new SQL comment, lalu kemudian SQL.count, lalu kemudian cmd execute non query. Oke ya, seperti itu. Jadi tombol simpan tadi, kemudian count.close. Tampilkan message box show itu dengan pesan data transaksi tersimpan ya, transaksi tersimpan. Oke, berhasil. Lalu panggil program tampil supaya
apa yang sudah disimpan tampil secara otomatis di dalam data grid. Oke. Kita coba jalankan. Misalnya A001, kode bukunya adalah PM01, simpan dan simpan. Caranya ini harusnya muncul. Nah, berarti ada yang salah di sini. Nah, kesalahannya ada di relasi. Nah, jadi kalau seperti ini teman-teman tidak perlu panik, karena kita ingin tahu relasinya seperti apa. DS double pinjam. Tabel pinjam, TB anggota, B TB buku, C dimana where A kode anggota berrelasi dengan B kode anggota, NA kode buku berrelasi dengan NA kode pinjam, box 1. Nah, kita lihat dulu, periksa dulu di dalam database-nya apakah tersebut berhasil tersimpan atau tidak. Berhasil ya. Nah, hanya saja mungkin tanggalnya, tanggalnya yang salah. Oke, tanggalnya salah. Harga ini tanggal berdasarkan dengan tanggal yang ada. Oke, kita hapus kembali ya. Nah, berarti ada kesalahan pada penyimpanan tanggal. Ya, berarti yang tadi itu program errornya adalah perhitungan lama. Harga tanggal 1 bulan 7 2020. Nah, kita lihat program simpannya. Ada yang salah format penyimpanannya. Ini double harusnya 4. Nah, kesalahannya di situ. Kita coba lagi dulu ya. A001 PM01 simpan. Nah, kita lihat kembali penyimpanannya seperti apa. Masih ya kesalahannya, belum tersimpan bulan. Oke, jadi masih videonya sudah benar. Oke, kita lihat format penyimpanan tanggal, M-nya besar. Oke, nggak jadi masalah. Kita rubah dulu. Belum tersimpan, berarti M-nya besar, bukan kecil ya. Oke, kita coba lagi. A001 PM001 simpan. Nah ya, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya saya jalankan lagi harga 002. Nah, misalnya ini ya, saya pinjam lagi dengan PM01, nggak apa-apa tapi transaksi yang berbeda. Nah, tanggal kembalinya saya rencana tanggal 8 ya. Maka berapa lama peminjamannya saya simpan. Nah, lamanya 7 ya, itu dia akan secara otomatis. Oke, nah sekarang tinggal program tambah. Program tambah isinya sangat gampang ya. Jadi text box 1 titik text, titik clear. Oke, text box 2 titik clear. Text box ketiga titik clear. Text box keempat titik clear. Text box ke 5 titik clear. Kemudian date time fixture, date
dan picture 1 titik value titik depth. Ya, dan picture 2 titik value titik day. Oke. Oke, kita coba ya. D-nya nah, ini ada kesalahan di situ ya. Jadi untuk program kosongkan karena ini kan secara otomatis ya. Oke, jadi ini adalah text box kedua fokus. Oke, dan ini adalah tampil. Oke, kita coba ya. Tambah. Nah, berarti text box 1 tidak boleh kosong. Oke, A01 enter ya. M001 simpan. Oke, tambah. Oke ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk materi program penyimpanan data pada transaksi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan jika ada pertanyaan silakan komentar di bawah. Oke, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.